pameran ini menampilkan dan membahas salah satu karya Soejoyono, yaitu Pertempuran Sultan Agung dan Jan Pieter Soenkoen. Untuk keperluan pameran ini, kita membuat reproduksi lukisan tersebut yang kita lihat di layar ini, terpajang di lantai pertama Tumurun Museum dalam ukuran orisinil 3 kali 10 meter. Lukisan ini dipesan oleh Gubernur Jakarta Bapak Ali Sadikin tahun 73 untuk peresmian Museum Sejarah Jakarta pada tahun 1974. Inilah foto lukisan tersebut yang dipajang saat ini di Museum Sejarah Jakarta dan merupakan bagian dari koleksi museum tersebut. Foto ini kita ambil sebelum PPKM dimulai. Pameran ini juga akan membahas 38 sketsa Soejoyono yang beliau buat dalam proses pembuatan lukisan Sultan Agung ini, koleksi Tumurun Private Museum. Judul Bukti Negeriku, judul ini artinya berjayalah negeriku. Kita bersama-sama dalam tim cukup lama sekali memikirkan judul apa yang terbaik untuk pameran ini, dan akhirnya kita setuju untuk menggunakan judul ini, karena kita merasa pas dengan tujuan pameran ini yang dibuka pada bulan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Kita juga sengaja menggunakan bahasa Jawa, karena kita merasa sangat cocok, terutama karena Kasunanan Surakarta merupakan salah satu dari 4 pecahan kerajaan Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung, yang masih ada hingga saat ini dan juga sebenarnya merupakan salah satu yang paling tua, sehingga acara ini kita anggap sebagai satu perayaan sebagai kembalinya Sultan Agung ke Solo. Pameran ini dibuka dengan kedua sosok penting dalam pameran ini, Sultan Agung dan Soejoyono. Dalam kedua lini masa ini, kita dapat mengenal secara lebih mendalam mengenai kedua sosok ini dari lahir hingga akhir hidup mereka. Kedua sosok ini di mata saya memiliki karakter yang kurang lebih sama, visioner, pemberani, dan cinta bangsa. Keduanya pun pejuang, yang berjuang dengan caranya masing-masing. Soejoyono melalui kuas dan tulisan-tulisannya, Sultan Agung melalui berbagai perjuangan dan ekspansi wilayah, dengan tujuan yang sama, kesejahteraan masyarakatnya. Dalam lini masa ini kita juga dapat melihat beberapa kejadian yang penting, misalnya seperti ilustrasi gambar ini, adalah kota Batavia pada tahun 1629. Di sini terjadi 2 kali penyerangan yang dilakukan oleh Sultan Agung terhadap VOC. Bagian pertama pameran ini membahas tentang sosok Soejoyono sendiri dan kontribusinya dalam seni rupa Indonesia. Siapa Soejoyono dan mengapa dia penting? Ia adalah seorang pelukis dan pemikir yang melalui karya-karya dan tulisannya membentuk perkembangan seni rupa modern Indonesia yang beridentitas Indonesia. Saat kebanyakan lukisan zaman itu menggambarkan romantisme negeri Indonesia, sawah yang hijau, gunung yang biru, Soejoyono menggemborkan bahwa lukisan harus menggambarkan realitas bangsa kita di tengah perjuangan melawan penjajah. Jadi seni harus menggambarkan apa yang dilihat, apa yang dirasakan pelukisnya, dan pelukis itu harus berani untuk jujur menuangkannya dalam kanvas. Jadi menurut Soejoyono, seni itu tidak hanya yang cantik-cantik saja, tapi harus berperan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan membantu memperjuangkan masalah-masalah mereka dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Soejoyono selalu mengemukakan kepercayaannya ini dalam berbagai tulisan-tulisannya juga. Beliau sangat aktif menulis, tulisannya sangat detail, bahasanya sangat lugas, dan dia tahu dan dia percaya diri seni rupa Indonesia itu harus seperti apa, memiliki tujuan apa, dan harus dibawa kemana. Beliau itu mungkin bisa kita anggap semacam juru bicara atau pemimpin dan promotor yang selalu menggelora semangat rekan-rekan seniman saat itu mengenai pentingnya memiliki harga diri, kemerdekaan, kebebasan, baik secara individu ataupun bangsa melalui kesenian. Kita dapat melihat salah satu contoh buku yang ditulis oleh Soejoyono berjudul Seni Lukis, Kesenian, dan Seniman. Beliau juga aktif terlibat di organisasi-organisasi pertama di Indonesia, di antaranya Persagi Putra Seniman Indonesia Muda dari tahun sekitar 38 hingga 46. Peran masing-masing organisasi ini berbeda tentunya, namun sangat penting dalam usaha membangun semangat nasionalisme
dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Kita lihat foto Sujoyono dalam rapat tahunan anggota Persadi tahun 1940, dia berdiri nomor 2 dari kiri. Perlu diingat perjuangan beliau terus berlanjut bahkan sesudah kemerdekaan hingga akhir hayatnya. Bagian pameran ini kita menampilkan salah satu potret diri Sujoyono. Jadi Sujoyono merupakan satu seniman yang cukup banyak melahirkan karya-karya potret diri. Karya-karya ini menarik karena memberikan gambaran akan pemikiran-pemikirannya, kehidupannya, periode penting dalam hidupnya, dan bagaimana dia melihat dirinya sendiri. Karya lukisan ini berjudul Self Portrait with Roses, yang sebenarnya karya yang cukup intim dan personal. Karya ini bercerita mengenai sosok Ibu Rose yang saat itu telah menjadi bagian penting dalam kehidupan Sujoyono sebagai sumber cinta dan inspirasi. Kita lihat ada puisi yang Pak John juga tulis di dalam lukisannya. Di sini Sujoyono berdiri di tengah ruangan dengan pandangan tajam ke depan. Di tangannya kita lihat ada segenggam bunga mawar yang berjumlah 7. Yang menurut kepercayaan Kristianinya itu merupakan angka sakral dan angka yang sempurna. Dalam kedua vitrin ini kita juga dapat melihat berbagai memorabilia milik Sujoyono. Jadi bagian ini kita hendak menampilkan bagian yang lebih personal dari Pak Sujoyono. Di antaranya kita lihat ada berbagai macam cangklong kesayangannya yang sangat identik dengan dirinya, alat-alat lukisnya, topi, dan juga sepatu dan jaket-jaket kesayangannya Pak Sujoyono. Bagian berikutnya bercerita tentang Sultan Agung, terutama berdasarkan riset-riset Sujoyono. Sultan Agung itu merupakan sultan ketiga yang memerintah Kesultanan Mataram Islam yang berkuasa selama 30 tahun. Di bawah kepemimpinannya, Mataram itu berkembang menjadi satu kerajaan terbesar dan paling dihormati di Nusantara. Beberapa wilayah kekuasaan Mataram diantaranya Sumedang, Tegal, Lasem, Pasuruan, Tuban, hingga Surabaya dan Giri. Kerajaan Mataram juga menjalin hubungan baik dengan penguasa-penguasa di luar Pulau Jawa seperti Palembang, Banjarmasin, dan Makassar. Sultan Agung itu dikenal sebagai sultan yang kuat, cerdas, dan bijaksana atas jasanya dalam memajukan kehidupan perekonomian Mataram dan ekspansi wilayah yang masif. Namun dia juga dikenal menaruh perhatian besar kepada sektor kebudayaan. Perjuangan Sultan Agung yang penting tentunya adalah penyerangannya terhadap kota Batavia yang waktu itu dikuasai oleh J.P. Kun, Gubernur Jenderal VOC, yang dilakukan 2 kali pada tahun 1628 dan 1629. Usaha ini dianggap sebagai satu penyerangan paling kolosal antara pribumi melawan penjajah koloni. Sekarang kita ke bagian berikutnya, di mana bagian ini membicarakan mengenai pemesanan dan proses pembuatan lukisan Sultan Agung. Dalam lini masa ini kita bisa membaca siapa saja yang terlibat dalam proyek tersebut, biaya pembuatan karya tersebut, berbagai riset yang Sujoyono lakukan, salah satunya di museum di Belanda, Leger Museum yang berada di Delft. Beliau juga bertemu beberapa cendekiawan dan beliau juga mendapatkan berbagai materi lukisan dan cat, dan beliau juga sempat riset ke Solo. Di dalam vitrin ini kita juga menampilkan surat-surat korespondensi antara Sujoyono dengan berbagai pihak museum, juga catatan kontrak, dan inilah yang sangat menarik adalah coretan rancangan spandram dan studio yang Sujoyono harus bangun khusus untuk membuat lukisan yang sangat besar itu. Sekarang mari kita lihat lebih sesama lukisan Sultan Agung yang dari tadi selalu disebut-sebut. Jadi menurut Sujoyono dalam catatannya, ada 2 sentral figur di lukisan ini yang ingin sekali dia tampilkan, yaitu Sultan Agung dan J.P. Kun. Yang keduanya merupakan tokoh kuat dengan pribadi luar biasa yang membela kepentingan negaranya masing-masing. Jika kita lihat lukisannya terbagi atas 3 panel. Panel pertama menggambarkan kebesaran Sultan Agung, sehingga tentunya beliau menjadi fokus dan digambarkan dengan sangat detail. Wajahnya, ekspresinya, bajunya, aksesoris, batik, dan sebagainya. Di hadapannya kita juga lihat orang-orang penting kepercayaannya.
Panel kedua merupakan panel terbesar dalam lukisan ini dan menggambarkan pertempuran kedua, jadi tahun 1629 di Batavia. Bagian ini menampilkan banyak gerakan dan tidak statis dibandingkan kedua panel yang lain. Sujoyono mengatakan tidak seperti seorang sutradara film ya yang bisa menangkap gerak dan suara melalui kamera. Tantangan beliau itu sebagai pelukis terutama adalah bagaimana menampilkan adegan pertempuran melalui medium yang statis. Maka perlu sekali penghayatan intensif dan interpretasinya itu harus berdasarkan 70% fakta sejarah, 30%-nya imajinasi beliau. Dia juga sangat kritis sebenarnya mengenai kenyataan bahwa saya pasti cenderung akan memihak gitu, tapi dia berusaha untuk objektif karena dia percaya akan perundingan bukan peperangan. Maka jika kita lihat tidak ada sedikit pun darah di lukisan ini. Panel ketiga ini menggambarkan pertemuan J.P. Kun dengan Kiai Rangga yang merupakan utusan Sultan Agung untuk bekerja sama dan berunding membawa beras. Namun ditolak oleh J.P. Kun yang menyebabkan penyerangan terhadap Batavia itu terjadi. Sujoyono menggambarkan kedua figur ini berdiri di tempat terbuka dengan kapal-kapal berlayar di belakangnya. Mereka berdiri dengan tinggi yang sama karena dia hendak berpesan bahwa orang Barat dan Timur sederajat, rasa minder harus dilenyapkan, malah bangsa Indonesia dan Belanda harus bisa bekerja sama demi kemajuan bersama. Sekali lagi melalui karya ini, Sujoyono membahas pentingnya harga diri, nasionalisme, keberanian, dan visi ke depan untuk bekerja sama untuk kemakmuran bersama. Oke, jadi panel berikutnya memperlihatkan mengenai usaha restorasi karya tersebut yang tadi kita sudah bahas pada tahun 2008. Jadi setelah 26 tahun terpajang di Museum Sejarah, kondisi lukisan ini kurang baik dan memerlukan restorasi. Di antara lain ada debu dan noda yang mengotori permukaan lukisan, pemudaran warna pada lukisan dan bingkai, cat-cat yang retak, tepi lukisan yang sobek akibat rayap, serta standar lukisan yang kropos. Maka bekerja sama dengan Tropen Museum, Heritage Conservation Center di Singapura, dan juga tim konservasi lukisan unit pelaksana teknis Balai Konservasi Dinas Kebudayaan dan Permusiman Provinsi Jakarta, restorasi ini dilaksanakan dalam waktu 9 minggu. Silahkan jika para hadirin dan teman-teman dapat berkunjung langsung ke pameran ini supaya menonton video dokumentasi proses restorasi tersebut, karena video ini sangat-sangat menarik dan juga sangat edukatif. Sekarang kita lanjut ke bagian sketsa-sketsa lukisan Sultan Agung. Jadi sketsa ini selalu menjadi bagian penting dalam kesenian Sujoyono. Puluhan sketsa telah dihasilkannya, bahkan hanya untuk membahas subjek yang seringkali tampak remeh-temeh. Tapi bagi Sujoyono, sketsa itu menggambarkan kemampuan teknis seorang seniman, serta catatan pikiran dan perasaan yang merefleksikan dirinya. Jadi juga bercerita tentang dirinya sendiri. Sepanjang karir berkeseniannya, tidak ada karya Sujoyono lain yang dibuat melalui riset sedalam ini dengan sketsa sedetil dan serumit ini. Sketsa-sketsa ini memuat catatan-catatan Sujoyono mengenai sejarah pertempuran Sultan Agung yang dia temukan ketika melakukan riset di Jakarta, Solo, dan Belanda. Namun sketsa ini berfungsi sebagai jurnal visual dan dokumentasi yang mendetail. Sketsa-sketsa ini memberikan pemahaman mendalam mengenai cara kerja Sujoyono, pemikirannya, perasaannya, pengambilan keputusan Sujoyono, serta tantangan-tantangan dan pertanyaan-pertanyaan yang dihadapinya selama ia membuat lukisan Sultan Agung. Sketsa ini membuktikan kemampuan risetnya yang ulung dan cara kerja Sujoyono juga yang rapi, terencana, sistematis, dan juga akademis. Nah, sketsa-sketsa studi lukisan Sultan Agung ini ada 38 buah yang kita pamerkan secara lengkap, kita kelompokkan menjadi 3 bagian, masing-masing mewakili ketiga panel lukisan. Ada 5 buah sketsa yang berhubungan dengan panel pertama lukisan, 2 buah yang berhubungan dengan panel ketiga, dan sketsa terbanyak adalah berhubungan dengan adegan pertempuran pada panel kedua, yaitu sebanyak 31 buah. Kita lihat ini kelima sketsa ini menunjukkan bahwa Sujoyono memberikan perhatian khusus pada hal-hal yang berhubungan dengan penggambaran Sultan Agung tadi sebagai penguasa Mataram yang hebat. Dalam kelima sketsanya ini, beliau menggambarkan secara detail posisi duduk,
Tangannya Sultan Agung, bendera-bendera korps pasukan di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram, motif batik yang dipakainya, aksesorisnya, dan juga tentunya orang-orang penting yang duduk di hadapannya. Sketsa-sketsa ini juga dibuat dalam berbagai medium, mulai dari tinta hingga ballpoint. Oke, seperti tadi saya sudah sebutkan, sketsa terbanyak yang dihasilkan Sujoyono sebanyak 31 itu difokuskan untuk adegan pertempuran di panel kedua lukisan yang merupakan panel terbesar. Nanti kita bisa lihat, Sujoyono menggambarkan misalnya bivak-bivak atau tempat persembunyian sementara yang dibangun para pejuang, berbagai macam ikat dan tutup kepala, juga bentuk tatanan rambut para pejuang dengan sangat detail, juga berbagai macam kostum, mantel, manset yang digunakan orang Belanda. Juga ada berbagai macam sketsa yang digunakan para senjata-senjata yang digunakan para pejuang dan juga berbagai pose perkelahian. Namun dari semua sketsa pertempuran ini yang paling banyak ditemukan adalah studi Sujoyono mengenai adegan pertempuran dalam berbagai pose baik pasukan Belanda maupun pasukan Mataram. Ini adalah sketsa yang Sujoyono buat sehubungan dengan panel ketiga, menggambarkan pertemuan Kiai Rangga dan JP Kun. Walau banyak sumber yang mengatakan kejadian ini belum tentu terjadi, keraguan ini pun Sujoyono catatkan dalam sketsanya. Sketsa ini kita lihat menggambarkan sangat detail adegan pertemuan ini. JP Kun digambarkan memakai pakaian berkerah tebal yang populer pada tahun 1570-an hingga 1590-an, sementara Kiai Rangga memakai sorban. Namun di dalam sketsa ini jika kita lihat, kedua sosok digambarkan bertemu di dalam ruangan, karena di belakangnya ada dua kursi, ada meja. Sedangkan pada lukisan akhir yang tadi kita lihat, pertemuan mereka digambarkan terjadi di luar ruangan dengan latar belakang pelabuhan Sunda Kelapa, dengan beberapa kapal terlihat berlayar. Juga ada satu benteng yang digambarkan di dalam lukisan itu yang kemungkinan besar adalah benteng Hollandia, karena benteng itu memang terletak paling utara dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Selanjutnya bagian akhir dari pameran ini sebenarnya kita tutup dengan satu panel yang lebih interaktif mengenai berbagai elemen yang terdapat pada lukisan Sultan Agung. Jadi banyak sekali elemen-elemen menarik yang tersimpan di lukisan ini yang kita bisa pelajari lebih mendalam. Mulai dari berbagai sosok pejuang yang ada di panel tengah, hingga juga tentang JP Kun dan Kiai Rangga tentunya. Saya ingin memberi satu contoh mungkin yang menarik, kalau kita bisa lihat adalah gedung terbakar yang digambarkan di background dari panel kedua, yang merupakan sebenarnya balai kota yang sekarang diperuntukkan menjadi Museum Sejarah Jakarta. Jadi pertemuan kedua Batavia ini pun digambarkan dari arah tenggara wilayah Kota Tua sekarang. Gedung ini sudah dibangun ulang 3 kali oleh 3 gubernur jenderal berbeda di lokasi yang sama, dan gedung yang sekarang berdiri adalah bangunan terakhir yang dibangun pada tahun 1707.